Mbak Nana ini kan putri dari seorang tokoh agama. Banyak sekali yang masih mempersoalkan kenapa Mbak Nana itu tidak berhijab katanya. Kalau aku sih santai ya. Cuma kalau orang mungkin ya katakan ya orang Muslim pastinya dan anak dari tokoh agama gitu, pasti pertanyaan itu sering banyak ya. Sudah pernah dijawab? Aku jawab beberapa kali aku jawab karena ya pertama gini. Dan jawabannya bisa panjang bisa pendek, tapi karena ini udah mau closing jadi aku jawabnya pendek. Panjang. Saya panjangin. Jangan ya. Karena kita perlu edukasi ya. Gitu ya? Penonton edukasi suka ya. Aku jawab ini di podcastnya Bang Haji Roma Irama waktu itu. Waktu itu tuh juga sempat ditanya soal ini. Jadi aku tuh bersaudara berlima, 4 perempuan, 1 laki-laki, aku nomor 2. Dan seluruh saudara perempuanku dan ibuku tuh berjilbab. Memang aku yang nggak berjilbab. Dan apa namanya? Dan ini aku sampaikan tuh di podcastnya Haji Roma Irama. Aku tuh ada satu analogi yang kerap Abi berikan ke aku untuk menjelaskan soal berbagai dalil agama. Not necessarily soal hijab, tapi juga dalil agama yang lain. Aku sering nonton tuh obrolanmu sama Abi. Aku nonton, favorite itu suka. Oh, thank you. Kapan-kapan ngobrol sama Mau Abi banget, juga seru. Mau banget. Siap. Mau nggak lanjut? Iya. Jadi Abi tuh kasih analogi seperti ini. Allah tuh tidak akan bertanya. Allah tuh tidak akan bertanya 5 tambah 5 itu berapa? Karena jawabannya pasti 1, 10. Tapi Allah itu bertanya 10 itu berapa tambah berapa ya? 10 itu bisa 9 tambah 1, betul. Bisa 8 tambah 2, betul. Bisa 3 tambah 7, bisa 6 tambah 4. Ada banyak cara untuk meraih ridho Allah. Tidak harus lewat satu cara, karena sekali lagi, kalau ditanyanya 5 tambah 5 cuma 1 jawabannya. Ada banyak cara untuk meraih ridhonya, ada banyak cara untuk insya Allah masuk dalam rombongan orang-orang yang dianugerahi surga. Dan Allah itu selalu memberikan hidangan. Ada teh, ada kopi, ada air putih, ada jus. Pilih hidangan itu. Dan itu yang kemudian aku jadikan analogi itu yang aku pahami. Dan insya Allah aku akan berusaha untuk meraih ridho Allah lewat beragam cara gitu. Oke, itu jawaban yang tafsir sendiri. Kalau saya menangkap ada banyak hidangan dari analogi itu, pilih yang kamu suka. Karena dapur orang beda-beda. Dan bertanggung jawablah atas apa yang kamu pilih. Kalau jawaban yang lebih pendek lagi adalah ada buku Abi soal itu, Jilbab Wanita Muslimah. Silahkan dibeli, silahkan dibaca. Karena terkadang aku merasa ya, orang bertanya itu bukan karena mau tahu. Orang bertanya untuk menuding. Jadi dia bukan karena benar-benar mau tahu apa alasan lu. Itu cuma basa-basi nanya untuk kemudian bilang lu nanti masuk neraka karena lu nggak pakai jilbab. Tahu kan? Dan jadi sekali lagi, if you really wanna know, teman-teman tersayang, kalau memang betul-betul mau tahu, Iqra, ada bukunya, baca bukunya. Dan mudah-mudahan itu bisa menjawab berbagai pertanyaan itu. Ada hal yang cukup menarik untuk kita garis bawahi dan menjadi catatan penting, khususnya terkait dengan muslimah dimanapun berada. Tentu di antara tanda-tanda ketakwaan itu ada implementasi yang kita dapatkan dalam kehidupan berupa tanda-tanda yang Allah kenalkan langsung sebagai jati diri seorang muslimah. Kita beri contoh misalnya jilbab yang dikenakan hanya oleh muslimah, tidak oleh muslim. Oleh perempuan muslimah yang beriman, tidak oleh laki-laki. Nah teman-teman, bagi yang muslimah, saudariku dimanapun berada, baik adik, kakak, ataupun juga turunan-turunan yang lain, para ibu, para akhwat, tidak mudah untuk mengenakan jilbab ini dengan kondisi yang dipertahankan dalam hal-hal yang spesifik secara islami mesti digunakan. Yang saya maksudkan, di lingkungan yang saya sebut tadi, adaptasinya mudah seperti di Indonesia atau di tempat-tempat yang muslimnya banyak atau di pusat-pusat keislaman, sehingga menjadi karakter bahkan menjadi budaya, itu nyaman digunakan. Namun ketika satu petualangan atau mungkin tuntutan baik pekerjaan ataupun juga sekolah, kuliah, berpindah ke tempat lain yang karakternya berbeda, kan? Kemudian budayanya tidak sama, sehingga membentuk satu cara pandang yang berbeda. Merasa seakan-akan yang berjilbab ini kok beda dengan yang tidak berjilbab. Cara pandangnya lain, karakter budayanya berbeda. Sehingga
para saudari kita yang tidak memiliki kecukupan bekal atau kemantapan tekad dalam dirinya untuk mempertahankan jilbab, kadang-kadang bisa terpengaruh, goyah, dan tidak sedikit kemudian yang sangat disayangkan menanggalkan jilbabnya. Dan yang lebih mengkhawatirkan adalah, nah ini poinnya, mempublikasikan proses penanggalan itu, ya, sehingga semua seakan-akan mesti melihat bahwa saya sekarang telah berubah, tanpa disadari bahwa perubahan itu sesungguhnya sedang membawa kepada dampak-dampak yang secara pandangan keislaman tidak ideal untuk bisa dilakukan. Oleh karena itu, penting sebagai tambahan informasi, penguatan keilmuan, sehingga dengan penguatan informasi dan ilmu ini, kita paham, oh basicnya ini loh, perempuan muslimah itu berjilbab tuh karena seperti ini. Sehingga kita punya wawasan yang lebih luas, punya keyakinan yang mantap untuk berjilbab, dan punya kebanggaan untuk melakukan itu. Nah, saya berikan satu kisah dulu sebelum kita sampai ke titik yang ingin saya maksudkan. Dulu, saat di awal periode Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Yathrib. Nah, yang kelak Yathrib ini akan berubah menjadi suasana kota yang mencerahkan, sehingga disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, kota yang mencerahkan, membawa perubahan cahaya-cahaya kebaikan. Dari yang tadinya kacau secara ekonomi, kemudian juga kacau secara sosial, dinamika masyarakatnya itu dekat kepada hal-hal yang kadang-kadang mengganggu, ya, stabilitas, permusuhan, dan sebagainya. Maka Nabi SAW ketika berhijrah, Allah berikan petunjuk pada beliau dalam durasi yang sangat singkat, bisa merubah itu pada tatanan kehidupan civil society. Jadi masyarakat madani yang begitu baik, begitu rukun, begitu kuat akarnya, dan dalam tahapan-tahapan itu ada juga beberapa drama-drama yang terjadi. Apa di antaranya? Ada kebiasaan preman-preman di sekitaran Yathrib, ya, preman-preman di awal-awal masa Al-Madinah Al-Munawwarah itu, jangan dikira nggak ada premannya, ada premannya, ya. Nah, itu suka ganggu perempuan, khususnya kalau malam-malam perempuan itu ingin, mohon maaf, menunaikan hajatnya, dia keluar, ya, mencari tempat-tempat toilet umum, gitu ya, dalam kondisi di masa itu tentunya. Nah, ini seringkali ketika keluar malam itu mendapatkan gangguan dari preman-preman. Nah, penting diketahui teman-teman, landscape masyarakat pada masa itu, di era itu, dan Islam kemudian datang memberikan perubahan untuk mengarahkan pada kehormatan. Nah, di era itu perempuan terbagi pada dua bagian, pun demikian dengan laki-laki nanti, ya. Ada statusnya perempuan-perempuan yang merdeka dalam status yang terhormat, ada perempuan-perempuan juga, saya khususkan perempuan, yang statusnya menjadi budak. Nah, di era itu perbudakan masih ada, ya, era jahiliyah, bukan hanya di lingkungan masyarakat Jazirah Arab, sampai kita lihat di Eropa pun, ya, di Yunani pun, kemudian juga tempat-tempat yang lainnya perbudakan masih marak. Dan dahsyatnya Islam datang untuk mengentaskan semua sifat perbudakan itu. Makanya nanti kita akan lihat dalam hukum-hukum yang turun dalam keislaman, termasuk hukum nikah, ya, salah satu manfaatnya, hikmahnya adalah nanti untuk mengentaskan perbudakan. Nanti zakat juga demikian, termasuk aspek-aspek yang lainnya, termasuk waris. Banyak sekali hukum dalam Islam untuk memberikan pencerahan bahwa perbudakan tidak diperkenankan dalam nilai keislaman. Jadi sebelum piagam PBB itu hadir, Islam jauh lebih dulu mengantarkan nilai-nilai kesetaraan dalam kemanusiaan dan nilai-nilai berkeadilan. Secara singkatnya adalah, preman-preman ini itu seringkali mengganggu perempuan-perempuan, khususnya yang kalangan budak. Ya, apa di antara tandanya? Di kalangan budak ini tampil bebas. Di antara cirinya kepalanya nggak ada penutupnya. Jadi kalau mereka keluar malam tidak menggunakan penutup, kan? Nah, itu mereka pastikan bahwa ini budak, bisa diganggu, bisa dikerjai dan sebagainya. Nah, ada beberapa perempuan merdeka pun, ya, yang ternyata juga karena hajat tertentu dia tidak sempat menutup kepalanya, kemudian dia keluar, terganggu juga. Dalam situasi itu ternyata didapati pula, ya, beberapa perempuan yang beriman, muslimah, ketika keluar dan ayat tentang kerudung, tentang jilbab itu belum turun, ya, khususnya tentang jilbab, karena nanti berbeda antara menutup kerudung saja dengan jilbab yang melonggarkan dan merendahkan. Begitu keluar, kemudian terganggu dan dilaporkanlah itu kepada Nabi SAW. Nah, laporan yang disampaikan kepada Nabi itu, terganggunya seorang perempuan muslimah, itu yang menjadikan respon Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dengan langsung menurunkan satu wahyu
yang dengan wahyu itu mengangkat derajat seluruh perempuan muslimah menjadi terhormat, dan dengan itu pula membebaskan nilai-nilai perbudakan, disamakan baik merdeka ataupun yang budak. Sepanjang Anda sudah masuk Islam, Anda terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naik status, semua dalam keadaan terhormat. Nah, apa simbolisasi nilai penghormatan itu dan penjagaan kepadanya? Turunlah kemudian tuntunan syariat di surah ke-33, di surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 59 di halaman 426. Baiknya kita bisa lihat teman-teman sekalian, bisa saya bacakan langsung dengan keadaan mushafnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Masyaallah. Ya ayyuhan nabi, hey nabi. Nah, ini menarik ini ya. Jadi kadang beliau Rasulullah SAW, ya Sayyidina Muhammad SAW itu kadang dipanggil dengan Rasul, kadang dipanggil dengan Nabi, kadang dipanggil dengan sifat ubudiyahnya abdun, kadang juga namanya disebutkan dengan nama Muhammad 4 kali disebutkan dalam Al-Quran, dan Ahmad sekali disebutkan dalam Al-Quran untuk menunjuk pada keterangan Nabi Isa alaihissalam. Ya ayyuhan nabi, ketika disebutkan nabi, ini bukan hanya menunjuk pada pribadi, tapi membawa sebuah berita besar. Ya, dari kata naba, nubuwah. Orang yang menerima naba disebut nabi. Ya, naba itu berita yang besar, yang agung, yang istimewa. Jadi kalau ada informasi dibuka dengan kata ya ayyuhan nabi, wahai orang yang ditugaskan oleh Allah membawa berita yang agung, yang istimewa. Ini tandanya ada informasi yang istimewa, yang agung. Nilainya tidak sama dengan yang biasa-biasa. Kan? Nah, ya ayyuhan nabi, duhai nabi, wahai yang ditugaskan membawa berita agung, yang istimewa. Apa berita itu? Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya, sampaikan, viralkan, katakan pada satu istri-istrimu. Yang kedua, banatik, anak-anakmu yang perempuan. Yang ketiga, nisa'il mu'minin, seluruh perempuan yang beriman. Nah, dia seluruh perempuan yang beriman. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Mulai sekarang, kata Allah, sampaikan pada mereka, kenakan jilbab. Ya, jilbab yang bagaimana? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, bukan sekedar menutup kepada kepalanya, itu turunkan. Ya, ini ada beberapa tafsir di samping saya. Ini ada Tanwirul Miqbas yang paling klasik kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada Jami'ul Bayannya At-Tabari, tafsir At-Tabari, ini juga termasuk tafsir klasik dia, yang artinya periodenya dekat ke era-era ke sahabat, kemudian ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada Mafatihul Ghaib Ar-Razi, ada tafsir Al-Munirnya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beberapa. Semua tidak ada perbedaan. Ya, dalam penafsiran ini memberikan gambaran yang dimaksud dengan jilbab itu yang menutupi bagian kepala rendah sampai ke nahar. Nahar itu ini bagian dada ini ya, antara leher dengan di sini bawah. Nah, ini menutup ke sini sampai jalabi. Jalabi itu min juyubibihinna, artinya sampai ke sini. Ya, setidaknya ini paling rendahnya itu segini. Tutup sampai segini sehingga tertutup bagian-bagian terutama aurat pokoknya gitu kan. Perempuan kan seluruh bagiannya aurat, kecuali nanti beberapa yang tampak illama dhahara minha, kan? Seperti telapak tangan dalam kondisi-kondisi tertentu dengan wajah, kan? Nah, ini yang lainnya ditutup. Yang paling menarik adalah apa? Tutup itu dari kepala, setidaknya rendahkan turun ke bawah, ya. Nah, kalau cuma sampai sini namanya khimar, kerudung. Nah, kerudung itu kan suka ada modelnya yang sampai sini, kan? Nah, ini turunkan ke bawah sehingga tertutup, ya. Bukan terbungkus ya, kalau mohon maaf gitu ya. Kalau terbungkus itu izin ya, kadang ketat, terlihat, bukan itu. Ya, jilbab itu sesuatu yang ketika diulurkan itu ya longgar sehingga tertutup dengan sempurna bagiannya. Nah, apa tujuannya menggunakan jilbab itu? Dzalika adana ayyurafna fala yu'dzain. Itu tanda awal Anda dikenal sebagai muslimah. Ya, yang terhormat. Nah, yu'rafna di sini ada tafsiran pertama di kalangan ulama itu
untuk menunjukkan satu, ya, bagi perempuan-perempuan yang merdeka khususnya gunakan itu, sehingga merubah kesan bagi orang-orang yang bertindak kriminal ini, ya, dengan mohon maaf hasrat seksual dan nafsu yang kurang bagus ini, ya, mengetahui bahwa oh ini perempuan terhormat, ya, ini orang merdeka. Tapi menariknya ayat ini pun diungkapkan dengan kata yang umum, nisa'il mu'minin, ya. Nisa'il mu'minin itu bisa untuk yang merdeka, bisa digunakan juga untuk yang budak di masa itu. Karena hukum mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya, hukum itu, hikmah itu diambil dari keumuman lafaz, tidak dikhususkan kepada sebab turunnya atau kondisi saat turunnya. Maka ayat ini memberikan gambaran besar pada saat itu. Diturunkannya ayat jilbab, satu, untuk mengangkat derajat muslimah menjadi terhormat di hadapan Allah. Jadi ini hadiah nih. Ya, ini satu, ini hadiah dari Allah untuk perempuan, untuk muslimah. Ya, saya kasih gambaran begini. Anda dikasih hadiah oleh yang paling disayang misalnya. Ya, laisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengan Allah. Ya, Anda diberikan hadiah oleh orang yang paling menyayangi Anda. Ayah Anda kasih hadiah, ibu Anda kasih hadiah, kan? Diterima nggak? Diterima ya. Bahkan tidak sedikit teman kasih hadiah langsung diposting, gitu kan? Teman kasih hadiah langsung diposting. Ini Allah kasih hadiah. Dan hadiah itu saking spesialnya mengangkat status perempuan menjadi terhormat. Ya, disamakan yang budak dengan yang merdeka saat itu, sama-sama pakai jilbab, terhormat. Kan? Setelah itu hilang sifat perbudakan, dilekatkan itu bagi setiap muslimah. Ketika mengenakan itu, itulah hadiah yang Allah berikan pada setiap saudariku muslimah dimanapun berada, yang mengangkat statusnya terhormat di hadapan Allah. Jadi kalau Allah sudah angkat, jangan turunkan. Kalau Allah sudah mengangkat terhormat, jangan rendahkan. Itu hadiah. Ya, dan hadiah itu mewah. Kenapa? Sebab ketika seorang perempuan meninggal, hadiah penghormatan Allah itu diabadikan menjadi bagian dari kafannya. Itulah sebabnya nanti perempuan punya satu kain tambahan ketika meninggal. Itu kain jilbabnya. Ya,